Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Ahmad Nausrau melakukan konsolidasi dengan masyarakat Kohoin Kota Sorong sebagai upaya memperkuat strategi kemenangan pada Pilkada 27 November 2024. Pertemuan ini merupakan inisiatif masyarakat Kohoin yang ingin bertemu langsung dengan pasangan Esa dan menyatakan komitmen dukungan terhadap pasangan calon gubernur itu. Ini prinsip hidupku. Dan saya pikir Bapak Ibu semua juga begitu. Ini hal yang pertama. Kita juga ingin memastikan bahwa kita semua akan memilih pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang siap bekerja keras untuk rakyatnya. Pemimpin yang selalu tampil untuk membela kepentingan rakyat. Berpikir tentang rakyat. Bukan pemimpin yang berkuasa untuk menghimpun harta, mengumpulkan harta. Bukan pemimpin yang ingin memperluas kekuasaannya. Bapak tidak cukup, mama lagi. Ya toh? Mama tidak cukup, anak lagi. Anak tidak cukup, cucu lagi. Yang begini tidak boleh. Kita kan banyak. Jadi pemimpin harus kendalikan diri. Harus tahan nafsu. Supaya beri kesempatan juga untuk yang lain. Orang lain juga bisa begitu. Supaya semua bisa mendapat kesempatan. Jangan makan sendiri. Ya, jangan mau. Jangan mau sendiri. Masa satu orang saja. Baru kita yang lain. Kita harus hentikan ini atau tidak? Kita harus hentikan ke tidak? Kita harus lawan. Kita harus hentikan cara-cara seperti ini. Rakyat tidak boleh dididik dengan pemilu yang tidak jujur. Rakyat tidak boleh dididik dengan pemilu suara orang beli. Tidak boleh. Kalau itu yang terjadi, maka yang kerja kumpul uang itulah dia yang bisa menguasai semuanya. Kamu yang lain nonton saja. Iya toh? Betul kan tidak? Kamu mau nonton atau kita harus berantas? Harus menonton atau kita harus berantas? Kalau mau, mari rapatkan barisan. Kita harus hentikan di pemilu gubernur ini. Kita harus hentikan. Supaya jangan ada orang yang ingin memperluas kekuasaannya. Jangan ada orang yang ingin kumpul harta. Kalau Bapak Ibu ikut ini pemilu ini, kita sudah jalan. Saya ini bekerja untuk masuk gubernur ini sudah 1 tahun 10 bulan. Kalau kandidat yang lain tidak. Kampanye ini mereka belum kampanye. Karena mereka sudah tahu bahwa orang Sorong itu kelakon itu sudah tahu. Ada uang, dapat suara. Kamu mau? Tidak. Mau? Tidak. Mau? Tidak. Oh, ini berarti bahaya ini. Ini harus dilawan. Kalau kamu dibayar baru pilih, 5 tahun baru kamu ketemu dia lagi. Kau mau sedih kah, kau mau menangis kah, kau mau susah kah, mau banjir kah, mau sampah kah, kita tidak ada urusan di sini. Karena sudah dibayar. Tapi yang lebih parah, lebih penting itu harus kamu tahu harga diri. Harga diri tidak bisa diukur dengan rupiah itu. Siap lawan ke tidak? Siap lawan ke tidak? Kita harus lawan. Kita harus hentikan politik uang. Kita harus hentikan money politik. Kita harus hentikan. Untuk itu mari rapatkan barisan. Kita satukan kekuatan kita. Kita hentikan pergerakan mereka. Kalau dia datang kasih, ambil saja. Ambil saja. Tapi kalau pilih jangan.
Tidak, bukan dosa. Kecuali ibu pergi minta, itu baru dosa. Kalau ibu pergi minta, ya mari kasih uang sudah, saya nanti pilih kau, itu baru dosa. Kalau orang antar, itu berkat itu, anggap ambil saja. Tapi jangan pilih yang itu, pilih yang lain. Pilih yang lain, supaya dia juga tahu bahwa rakyat Papua Barat Daya sudah cerdas. Rakyat Papua Barat Daya tidak seperti itu lagi. Oke? Siap? Siap gabung kekuatan? Gabung kekuatan, kita hentikan money politik. Kita kancing, karena mereka sudah lihat, Bapak lihat, tidak ada yang masuk kampanye, tidak ada yang datang. Tapi dia sudah siap, dia punya uang 2 juta lah, 1.500.000 lah, akan tiba di rumahmu tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27 pagi pasti akan tiba di situ. Oke? Siap. Kalau kasih, ambil saja. Ambil saja. Tapi pilih, jangan pilih yang itu. Pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Kenapa kamu harus pilih nomor 3? Oke, dengar dulu. Mana yang dari Sorong, mana? Sorong. Kota Sorong angkat tangan. Semua. Kota Sorong angkat tangan. Saya sudah keliling ini, aspirasi yang masuk ke saya itu tahun ajaran baru mulai dari SD sampai dari SMA itu biaya pendaftaran. Ada. Tiap bulan bayar SPP. Betul. Kalau Elisa kamu yang terpilih jadi gubernur, saya pastikan bulan Juni tahun depan tidak bayar SPP lagi. Tidak bayar biaya pendaftaran lagi. Tidak bayar biaya pendaftaran lagi. Sekolah gratis SD sampai dan SMA. Saya berani katakan itu karena nanti wali kota ajukan dia APBD itu saya yang evaluasi. Bupati ajukan APBD-nya saya yang evaluasi. Ya sudah, kalau tidak masuk kita coret. Harus masuk biaya gratis pendidikan baru kita sahkan mereka punya APBD itu. Siap ya? Ini perubahan yang kita ingin bawa supaya anak-anak bangsa ini mereka mendapatkan akses pendidikan yang murah, mendapat akses pendidikan yang berkualitas. Tidak boleh dibebani. Kasihan kalau kita yang lain mungkin bisa, tapi mereka yang tidak mampu, akhirnya akan terjadi kesenjangan. Yang jauh dia jalan terus, yang tinggal terus. Setuju? Setuju? Yang di belakang sana kamu setuju kan tidak? Oke. Ini perlu akan mendapat perhatian. Saya kalau Tuhan izinkan Februari pelantikan, saya akan panggil kepala dinas, panggil bupati, wali kota untuk kita bicarakan yang satu ini. Orang sekolah harus gratis. Orang sekolah harus gratis. Kalau kuliah bisa biaya, tapi kita juga akan membantu mereka yang benar-benar tidak mampu. Tapi kalau yang mampu jangan bilang tidak mampu, juga dosa. Oke? Jadi kita harus jujur. Karena jujur itu berkat. Kalau tidak jujur itu menipu diri sendiri, itu dosa. Oke? Siap ya? Siap? Itu yang itu yang pendidikan gratis. Berobat juga kita harapkan begitu. Puskesmas kita, rumah sakit kita harus menyiapkan pelayanan yang maksimal. Ini yang menjadi
perhatian kita bersama. Hal yang berikut, kita juga akan menyiapkan biaya umroh untuk orang-orang yang tidak mampu untuk pergi ke Tanah Suci. Yang tidak mampu, kalau yang mampu bayar sendiri, karena itu ibadah. Orang-orang tua yang tidak mampu, yang mungkin sudah lama tinggal di Papua, tapi dia tidak bisa pergi, kita. Yang ke Israel juga bisa, kita siapkan. Yang ke Roma juga bisa. Saya bicara ini karena saya sudah kerjakan, bukan janji. Saya sudah kerjakan di Asmat. Oke? Bapak, rumah sakit umum yang di sini itu. Yang bagaimana? Oh, jauh. Oke, ya, siap. Ya. Oke, nanti kita cari rumah sakit swasta lagi supaya ada persaingan pelayanan, supaya peningkatan kualitas. Jangan pemerintah saja, nanti hanya begitu-begitu saja. Masuk rumah sakit bukan sembuh tapi mati. Oke, siap ya? Jadi jangan ragu untuk pilih. Saya ini bicara, saya kerjakan, bukan bicara lain, main lain, bicara main sama. Oke? Siap? Ya, kalau begitu, bagaimana? Oh, banjir. Banjir itu tanggung jawab bersama. Karena tidak bisa tanggung jawab pemerintah saja. Kalau kamu mau kota ini bisa tidak banjir, ada yang siap bongkar rumahnya kan tidak? Saya tanya dong, ada yang siap bongkar rumah kan tidak? Bisa kan tidak? Ada yang siap bongkar rumah kan tidak? Ya kalau kamu tidak mau bongkar rumah, terus maunya bagaimana? Ya nanti kita ganti rugi. Pemerintah menyiapkan uang, kita relokasi, kasih ruang kita bikin drainase yang besar, kasih ruang kita bikin embun supaya kota ini jangan banjir. Kita akan bangun jalan mulai dari Aimas di pantai, jalan 2 jalur langsung masuk di bandara. Di atas ini kita bangun jalan juga dua jalur, jalan kualitas tol kita ingin bangun supaya orang yang terlalu padat di sini kendaraan ini bisa, kota ini bisa. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Itu bisa kita kerjakan. Mengapa kita bisa kerjakan? Ya gubernurnya orang Gerindra, presidennya Gerindra. Baru kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kalau gubernurnya Gerindra, presidennya Gerindra, kamu apa? Mau apa? Jadi ya sudah begitu. Kalau gubernur Gerindra, presidennya Gerindra, kita tutup mata buka mata semua, selesai. Oke? Jadi itu begitu. Yang terakhir, Bapak Ibu yang bergabung di sini, kamu sudah ada di jalan yang benar. Karena yang nanti jadi gubernur itu Elisa Kambu. Kamu mau percaya atau tidak, tapi nanti kamu akan lihat sendiri. Kalau yang masih ragu-ragu, yang belum ambil keputusan, segera rapatkan barisan. Kalau tidak, nanti kau menyesal sendiri. Kau akan menyesal dan menyesal. Jadi untuk itu, adik-adik, anak-anak, ibu-ibu, ajak teman, ajak suamimu, ajak tetanggamu, ajak rekanmu, ajak mantu, ya ipar. Juga kamu yang muda-muda itu, kamu ajak, kamu punya pacar-pacar, ajak semua. Kalau dia tidak mau itu, kamu kasih putus saudara. Satukan kekuatan dengan pasangan nomor urut 3. Ya, kamu ajak
mantan pacar bisa. Selingkuhan juga bisa diajak. Gabung untuk menangkan pasangan nomor urut 3. Karena nomor 3 yang nanti jadi gubernur Papua Barat Daya. Ya, jalan menuju gubernur kan sudah kelihatan begitu. Sudah diusung Gerindra, PKB, PAN. Kalau waktu kami mulai ambil langkah itu, saya pikir lawan saya paling berat itu hanya Pak mantan wali kota. Tapi Tuhan izinkan lain. Tuhan siapkan jalan untuk saya jadi gubernur Papua Barat Daya. Kamu dengar kata-kata saya ini. Jadi yang jadi gubernur nanti itu Elisa Kambu. Oke? Jadi hari ini kita kerja, besok kita kerja, nanti tanggal 20 Bapak Prabowo sudah dilantik, nanti dia kerjakan di pembagian lagi. Baru mau apa lagi? Selesai toh? Jadi kamu yang ada di jalan ini adalah sudah pilihannya benar, jalan di jalan yang tepat. Saya rasa itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Kamu di RT ini, di kelurahan ini beruntung bisa ketemu dengan gubernurnya langsung. Nanti kandidat yang lain itu dia punya peluncur saja yang akan tiba di kamu. Nanti kamu pilih mereka, kamu ketemu dan tidak kenal. Tapi saya kan sudah datang sini, saya sudah kenal kamu muka semua. Siapa tahu ketemu di atas pesawat mungkin bawa pasien kah, kita bisa. Ketemu di rumah sakit mungkin bisa kita bantu. Ketemu di jalan mungkin kita bisa sapa, tegur. Nah, daripada orang yang tidak pernah kamu jumpa, begitu. Jadi kelebihan Anda adalah hari ini bisa ketemu langsung dengan gubernur. Saya harap bahwa silaturahim ini, perjumpaan ini bukan ini perjumpaan yang pertama dan terakhir, tapi akan terus berlanjut selama Tuhan izinkan saya menjadi gubernur. Kita akan acara-acara turun untuk menyapa rakyat. Kita akan keliling seperti ini. Di Lebaran kah, di Natal kah, di hari-hari raya kah, atau ada orang yang meninggal kah, ada musibah kah, kita pasti akan tiba di lingkungan ini. Kalau tidak ada kesibukan, nah, saya pastikan itu. Dan itulah yang membedakan Elisa Kambu dengan kandidat-kandidat yang lain. Ini bukan jual jamu, tapi ini sudah kita kerjakan. Selama ini kita kerjakan. Bapak Ibu menyaksikan di video saya terakhir berpisah dengan orang Asmat. Silakan Bapak lihat itu. Betapa sedihnya orang Asmat. Karena saya harus terpaksa meninggalkan mereka. Saya datang ke sini karena sebagai anak negeri ini punya tanggung jawab juga untuk harus memperbaiki negeri ini. Harus berbuat sesuatu untuk tanah dan negeri ini. Untuk orang tuaku, untuk adik-adikku, untuk anak cucu kita. Jadi kewajiban itu yang kita akan datang sini. Saya rasa itu. Sementara Bapak Ibu jangan lupa tanggal 27 datang ke TPS. Coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Ya, bungkus nomor berapa? 3. Bungkus nomor 3. Bungkus nomor 3. Bungkus nomor 3. Saya sudah lihat kamu semua. Kamu ingat apa yang kamu ucapkan hari ini, ada yang menyaksikan. Kalau tanggal 27 jalan lain kau sendiri yang berurusan dengan di bawah sini. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, aturan di Republik ini
semua peraturan perundang-undangan ini memberikan ruang yang sama untuk semua anak bangsa. Berhak untuk mau jadi apa saja, semua sama. Mau bupati, wali kota, wakil, mau jadi pejabat ini, pejabat itu, semua sama. Hanya di Otsus, dengar baik-baik, di Otsus hanya satu pasal saja, satu ayat saja, bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Maka kau dengan saya harus sepakat. Saudara-saudaraku yang datang dari Maluku, yang datang dari Sulawesi, yang datang dari Nusa Tenggara Timur, yang datang dari Jawa, dari Sumatera, dari belahan Nusantara yang lain, kita harus bersepakat bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harap bahwa saudara-saudara harus mendukung bahwa yang satu ini kita harus beri kesempatan untuk anak-anak Papua. Beri kesempatan untuk anak-anak Papua. Jangan diberikan kepada orang lain. Kamu yang Papua dengar, hanya karena uang, hanya karena beras, kamu menjual hak kesulunganmu. Kamu akan bertanggung jawab dengan tanah ini. Tanah ini akan makan kamu, dan Tuhan akan menghukum kamu. Dengar, kasih tahu anak-anak, kalau mau umur panjang, jangan coba-coba menjual hak kesulungan. Saudara-saudaraku yang dari Nusantara, saya hormat, salut, bahwa karena Anda, karena perjuangan orang tuamu dulu, kami orang Papua juga sekarang berdiri seperti ini. Tapi untuk itu sebabnya kita tetap bersatu, kita tetap bersaudara, kita tetap harus bersama-sama. Hanya yang satu ini yang tidak boleh. Gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Orang asli Papua. Jadi tidak ada pengakuan. Kamu perempuan-perempuan itu kawin itu sudah keluar dari rumah. Kamu tidak punya hak lagi untuk tanah ini. Kalau kamu punya anak apa, ya silakan. Kamu boleh makan, kamu boleh berusaha, tapi kamu tidak berhak atas tanah ini. Tanah ini orang Papua itu menganut, keturunannya menganut patriarkalisme. Itu laki-laki, fam, marga. Oke? Ini bukan kita mau membangun black camping, tidak. Kita meluruskan aturan. Bahwa undang-undang dengan tegas, jelas bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Dia tidak bilang orang Papua. Kalau orang Papua ini kita semua orang Papua. Tapi penegasannya orang asli Papua. OAP. Sebutannya begitu. Maka sebutannya kalau begitu ya, yang bapaknya orang Papua. Itu baru orang asli Papua. OAP. Oke, dengar? Kamu yang di belakang dengarkan tidak? Jangan sampai mata gelap karena uang. Siap lawan? Kita harus lawan. Kita harus hentikan. Jangan diberi ruang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya rasa begitu. Jangan lupa tanggal 27 datang ke TPS. Coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Bungkus nomor 3. Bungkus ya. Kamu TPS apa? TPS di sini TPS berapa? Oh, TPS banyak kah? Oke. Kelurahan ini berapa TPS? Kelurahan ini berapa TPS? 10 TPS. Oh, 7 TPS. 7 TPS. DPT-nya berapa? DPT-nya berapa?
Ya, DPT-nya berapa? Berapa? 600. Nomor 3 dapat berapa? Nomor 3 dapat berapa? Nomor 3 dapat berapa? Nomor 3 dapat berapa? Saya tunggu kamu tanggal 27. Kalau bungkus tanggal 27 malam kita acara di sini, kita goyang sampai pagi. Kita akan goyang di sini sampai pagi. Saya akan lihat daftar. Oke? Jadi saya tunggu. Kalau sedikit keluar terapa-apa, yang penting 400 kalau begitu saya akan datang pesta di sini. Oke? Siap ya? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC.